Oke teman-teman, balik lagi di channel Krisna Adityo. Di video kali ini kita akan mencoba, Mas Kris akan sharing-sharing seputar merubah chord sederhana menjadi chord yang miring supaya teman-teman bisa terapkan saat teman-teman latihan musik jazz di rumah ya. Karena ini praktek, jadi kita langsung masuk aja ke segmen piano intrik. Oke, jadi piano intrik ini hanya untuk segmen kita praktek latihan skill, latihan apapun itu seputar tentang piano ya teman-teman ya. Oke, membahas piano improvisation trick. So, dia piano intrik. Nah, contohnya misalnya seperti ini, chord sederhana seperti ini misalnya ya. Nah, kita akan rubah menjadi begini. Nah, kita akan rubah menjadi seperti itu ya. Jadi kita merubah chord biasa menjadi chord miring tanpa menghilangkan unsur dari chord biasa tadi itu. Tuh. Oke, tapi sebelum kita masuk ke pembahasan, alangkah baiknya teman-teman klik subscribe dulu ya, gratis subscribe-nya tuh. Kemudian komentar di bawah untuk request materi, tombol like-nya juga kasih jempol ya. Kalau nggak suka ya udah unlike aja nggak apa-apa lah. Oke. Kemudian juga tekan tombol loncengnya supaya teman-teman tahu update terbaru dari channel ini. Semoga teman-teman bisa semangat terus belajar piano ya. Oke. Follow juga IG-nya Mas Kris @KRISHNA_ADITYU untuk konsultasi dan lain-lain. Mau tanya-tanya seputar musik badis ada di komentar ya. Jadi di sini ada chord simple C begini. Kita main di do sama dengan C ya. C, A minor, D minor ke G. Nah, inilah chord yang mau kita pakai. Kita rubah akan menjadi seperti ini. Pam 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 pam. Nah, kita akan merubah menjadi seperti itu satu persatu ya. Jadi chordnya ada 4, ingat C, A minor, D minor, G. Kenapa nggak semua chord? Segini dulu aja. Kalau semua chord nanti panjang durasinya, nontonnya males, teman-teman nanti harus maju-majuin juga. Jadi sedikit-sedikit dulu, sedikit demi sedikit supaya teman-teman fokus belajarnya, gitu ya. Kita mulai dari C. Nah, biasanya kalau kita mau rubah menjadi chord miring itu kan sebenarnya hanya istilah ya, istilah karena teman-teman atau kita semua mendengarkan bunyi yang tidak familiar. Kemudian kita kasih istilahnya chord miring gitu, padahal kadang C7 gini aja dia udah bilang chord miring, padahal ini chord biasa aja gitu ya. C major 7 ini juga sebenarnya chord biasa-biasa aja. Nah, kalau kita mau mengubah dengan konsep miring begitu, dari chord yang sederhana ini ya simple teman-teman, tinggal tambah mayor 7-nya, tapi menurut Mas Kris ini kurang ya. Jadi selain C mayor 7 seperti ini, kemudian alangkah baiknya teman-teman tambahin nada 9-nya. Ini paling standar ya, ini sederhana sekali. Karena kita mulai dari chord 1, dari yang sederhana dulu. Oke, jadi C mayor tambahin nada ke-7, jadi C mayor 7, tambahin nada ke-9, jadi C mayor 9. Gitu ya, tapi mencetnya tidak seperti ini. Unsurnya ada apa? Ada C, E, G, B, D. Tetap masuk kategori chord 1. Ya, jadi kita tidak merubah ke chord-chord lain karena Mas Kris nggak mau menghilangkan unsurnya. Kita rubah menjadi seperti ini ya. C-nya ada, E-nya ada, G-nya ada, B-nya ada, D-nya juga ada. Tapi kita tambahin begini. E-nya bagian sini kita pindah atas, tang begini. Bunyinya seperti ini. Nah, karena kelingkingnya ini pas banget sama G, kita tambahin G-nya supaya dia nggak nganggur kelingkingnya. Nah, good banget suaranya kan? Ini enak kalau kita pakai main. Nah, chord ini sangat-sangat kaya suaranya. Simple doang padahal ya, cuman begini doang.
Cari voicing yang pas, gitu ya. Kemudian kita masuk ke A minor. Oh ya, kalau teman-teman belum sampai ke titik ini, bingung dengan apa yang Mas Kris jelaskan tadi, artinya teman-teman jangan putus asa, jalannya masih panjang. Usia berapapun pasti tetap bisa, ya. Pelan-pelan hargai prosesnya. Dan kalau teman-teman bingung, silahkan ikut program piano atau musik badis ya, teman-teman. Di sini teman-teman bisa dapat mentoring yang sistematis, edukatif juga di sana. Langsung video call begitu, nampak pianonya, dengar suaranya, langsung bisa berinteraksi di situ juga. Dan juga ada beberapa kategori di sana ya, ada piano pop, ada piano jazz, ada piano klasik juga di situ. Kemudian kalau teman-teman mau mendalami teori musik juga bisa. Dan ada flute juga di sini. Mas Kris masih mengusahakan, masih menyeleksi beberapa guru yang lain yang kompeten untuk bisa masuk ke tim ini ya, seperti violin, kemudian drum dan lain-lain yang bisa ya mengajar online dan bisa memberi si badis ini paham gitu ya, pemahaman yang pas. Badis itu kalau Mas Kris sebut di sini peserta didik ya, badis. Nah, kemudian juga ada mentoring untuk teman-teman latihan solfeggio setiap 2 hari sekali, itu kurang apa coba. Jadi ada banyak di situ, teman-teman bisa pilih, nomornya ada di deskripsi ya, dan itu juga nggak mahal-mahal banget ya. Intinya pas di kantong, teman-teman hanya membayar waktu mentornya ya, waktu dari mentornya itu, dan teman-teman bisa latihan sendiri di rumah sesuai dengan kemampuan teman-teman sendiri dan diarahkan. Nah, seperti itu. Mantap ya promosinya. Oh iya, harus, karena memang seperti itu. Kita masuk ke A minor. Tadi C-nya udah begitu ya. Kita masuk ke A minor. Nah, A minornya ini yang Mas Kris agak lain nih. Nah, Mas Kris akan merubah A minornya menjadi ini. Dari C ke A minornya menjadi begini, kita rubah miringnya. Nah, tapi ini nggak dirubah, dia punya apa namanya, unsurnya tetap chord 6. Kalau kita bedah ya, A minor ini bentuknya A minor 7. Oke. Kemudian ini dan ini. Ini adalah A minor 7, min 9, min 11. So, puyeng ya, A minor 7, 9, 9-nya kita min, 11-nya kita min begini. Nah, cara gampang, simpelnya, ini ngomong ribetnya ya, tapi cara bodohnya adalah bass diminished on A. Jreng. Bass diminished 7 on A. Nah, gini enak gitu ya. Tapi ini kita rubahnya jadi begini aja. Nah, atau begini juga boleh, begini doang itu. Nah, jadi pam pam pam. Nah, gitu ya. Jadi duanya D minornya dari tadi ke A minor, kita masuk ke D minor. Oke, D minornya D minor 7. Oke, perhatikan. Kasih 9 juga boleh. Jadi kita pakai voicingnya seperti ini. Gitu ya. Atau begini. Nah, ini good nih. Oke, ada D-nya, ada A-nya, ada C-nya, ada E-nya, ada F-nya. Atau cuma D minor 7 begini juga sudah good. Tapi ini akan lebih kaya. Nah, ini kan lebih enak ya bunyinya. Begini aja, simple ya. Ke D minor 9, kemudian masuk ke chord 5. Gitu ya. 1, chord 1, kita ulang lagi. Chord 6, chord 2, kemudian masuk ke chord 5. Nah, chord 5-nya kita akan rubah menjadi F diminished on G. Jadi bisa seperti ini. Oke. F diminished 7 on G. Oke, bisa seperti itu ya. Ini enak bunyinya. Jadi F diminished, masukin ke G. Begini boleh, jempolnya pindah ke F sini, bagian kirinya juga enak. Ya, kemudian kita rubah voicingnya menjadi seperti ini. Nah,
Begini juga boleh, begini juga boleh, gitu ya. Bebas. Jadi kalau kita main utuh, chord 1, 6, 2, ya, duanya sorry, 2, 5. Nah, ini nggak hilang dia punya unsurnya, tapi chordnya miring semua. Contoh lagu yang menggunakan chord ini adalah Just the Way You Look Tonight. The Way You Look Tonight punyanya Frank Sinatra yang dinyanyikan ulang oleh Michael Bublé. Ya, dia juga pakai progresi itu. Atau lagunya Blue Moon. Blue Moon. Nah, ya, jadi ini lagu-lagu Blue Moon ini ada di real book tuh. Teman-teman bisa lihat, dan ini semuanya lagu jazz, ya. Teman-teman bisa pelajari di sana. Semuanya lagunya enak, ya. Lagu jazz kebanyakan lagu-lagu lawas, ya, tapi kita nggak mandang yang namanya udah berapa lama itu lagu, apa yang kita dengar, apakah yang kita dengar harus lagu-lagu sekarang, nggak juga, sesuai dengan selera kuping masing-masing. Gitu ya. Jadi intinya di sini kita merubah chord yang seperti itu. Kenapa harus ke arah situ pertanyaannya? Kenapa kok C-nya kita akan merubah chordnya menjadi C? Kenapa harus C9? Kenapa kok nggak C7 dan yang lain? Nah, kita lihat tatanan progresinya. C, A minor, D minor ke G. Nuansanya ini kalau di standar ini kan dia lebih ngepop ya. Nah, itu chordnya sama seperti itu, 1, 6, 2, 5. Sekarang kita akan rubah menjadi chord yang miring. Genrenya pop juga kita bisa masukin ke situ. Ya, walaupun kita main pop, tapi kita bikin lagunya, chordnya miring seperti ini, tetap bisa masuk. Tapi kenapa kok C7 nggak bisa masuk? Karena nuansanya lain. Nuansa bunyinya berbeda. Itulah yang disebut produksi bunyi. Apakah chord C ini mencakup banyak sekali? Ya. Tapi dari keseluruhan bentuk dari chord C, kombinasi seluruh chord C, belum tentu pas ketika kita masukkan ke salah satu progresi yang akan kita buat atau kita tentukan. Pahami dulu ini ya. Jadi, tidak semuanya bisa cocok. Teman-teman harus pilih satu-satu sesuai dengan nuansanya, sesuai dengan kepentingannya. Jadi, pahami bentuk chordnya, pahami posisi jarinya, pahami voicingnya, dan yang penting adalah rasakan bunyinya. Ini yang terpenting ya. Kalau teman-teman tidak bisa merasakan bunyinya, oh oke, bunyinya seperti ini akan cocok kalau kita akan main begini. Nah, atau kita bunyinya seperti ini, kita bisa cocok C minor 7 begini, kita bisa masukin ke sini. Nah, nuansanya kita bisa membuat sebuah nuansa dengan pengetahuan chord yang kita punya. Jadi, belajarlah lebih banyak, pahami lebih banyak dengan konsep-konsep yang seperti ini. Saya Krisna Adityo, teman-teman. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah kalimat, dan kata-kata yang tidak berkenan di hati teman-teman. Mas Kris mohon maaf ya. Kita ketemu di kesempatan berikutnya. Sehat selalu dan salam harmonis.